Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali adik-adik sekalian dalam kuliah kita hari ini, sistem basis data ya. Hari ini kita akan membahas tentang model basis data. Jika minggu lalu kita sudah membahas tentang model data, maka hari ini kita akan membahas tentang model basis data ya. Jadi nanti kita akan membahas tentang pengertian model basis data. Kemudian ada beberapa struktur dasar model basis data, nanti juga akan kita lihat. Kemudian keuntungan dan kerugian masing-masing ya, dari basis data tersebut, model basis data tersebut. Kemudian bagaimana hubungan antara model basis data dan internet. Baik, tujuannya dari perkuliahan ini agar Anda dapat menjelaskan atau mengerti tentang model basis data, tentang model basis data atau macam-macam model basis data serta keuntungan dan kerugian masing-masing, dan bagaimana ciri-ciri model basis data pada era internet. Nah, model basis data. Apa itu model basis data? Model basis data itu merupakan kumpulan dari konsepsi logika yang biasanya mewakili struktur dan relasi data yang terdapat pada suatu basis data ya. Ada dua macam ya, model basis data. Model konseptual ini terfokus pada representasi data secara alam logika ya. Jadi bagaimana secara alam logika konsepnya seperti apa sehingga bisa disajikan atau bisa diterima secara logik gitu ya. Model ini lebih memperhatikan pada apa yang disajikan dibanding bagaimana cara menyajikannya. Sedangkan model implementasi ditekankan pada bagaimana cara data disajikan pada basis data atau bagaimana struktur dari implementasi ya. Jadi ketika struktur data itu diimplementasikan. Oke, menurut atau macam-macam model basis data implementasi itu ada, yang pertama adalah model basis data hierarki, kemudian model basis data jaringan, model basis data relasional, dan model basis data berorientasi objek. Pada pembahasan ini kita nanti hanya fokus pada model basis data relasional ya. Jadi yang nomor 3. Nomor 1 dan 2 ini sudah pernah ada ya model seperti ini, tapi sudah jarang digunakan. Yang lebih banyak sekarang digunakan adalah model basis data relasional. Sedangkan untuk model basis data berorientasi objek ini juga banyak digunakan saat ini. Hanya saja nanti Anda akan belajar 1 semester penuh ya pada mata kuliah basis data berorientasi objek. Jadi dibahas secara tersendiri. Model basis, kita lihat model basis data hierarki. Jadi model basis data hierarki ini struktur dasarnya kumpulan rekod-rekod secara logika terorganisir seperti struktur pohon ya, dari atas ke bawah, jadi berbentuk hierarki ya. Lapisan paling atas bertindak sebagai induk dari segmen yang tepat di bawahnya. Segmen yang berada di bawah dari suatu segmen lainnya merupakan anak dari segmen yang ada di atasnya. Struktur pohon mewakili urutan hierarki dari media penyimpanan pada komputer. Jadi bentuknya seperti ini. Ini segmen yang paling atas ya. Kemudian ini adalah level segmen level 1, level 2. Ya, ini model hierarki. Oke. Keuntungannya apa? Secara konseptual sederhana, keamanan basis data, kemudian kebebasan datanya, integritas basis data skala besar lebih efisien ya. Tetapi ada kerugiannya. Yang pertama, ini sangat sulit untuk diimplementasikan ya. Kemudian juga di dalam pengelolaannya juga sangat sulit. Kemudian kebebasan strukturnya kurang ya. Jadi kalau ada perubahan pada struktur datanya nanti berpengaruh secara keseluruhan. Kemudian juga dari sisi aplikasi dan pemakai ini agak rumit ya. Jadi ada kerumitan tersendiri untuk program aplikasi dan pemakai.
dan juga kurang standar. Jadi model ini sekarang sudah ditinggalkan ya. Kemudian model basis data jaringan. Struktur dasarnya itu terdiri dari set ya. Sebuah hubungan disebut dengan set. Setiap set terdiri paling tidak 2 macam record. Satu record pemilik induk dan satu record anggota anaknya. Satu set mewakili satu hubungan one to many antara pemilik dan anggota. Bentuknya seperti ini. Jadi ini memiliki satu setnya, one to many. Anda lihat, perhatikan. Nah, apa keuntungan model seperti ini? Ini anak dengan banyak induk. Ini induknya ada part, ada order, ada custom. Jadi ini induk anak yang memiliki banyak induk. Model seperti ini juga agak sulit. Coba kita lihat ya, keuntungan dan kerugian. Secara konseptual sederhana seperti itu yang kita lihat. Dapat menangani lebih banyak macam hubungan, akses data lebih fleksibel, kemudian meningkatkan integritas basis data, kebebasan data dan sesuai standar. Tapi juga lebih rumit sistemnya ya. Kekurangan pada kebebasan strukturalnya. Model seperti ini sudah jarang digunakan ya, karena yaitu tadi faktor kerumitannya, dan sudah tidak digunakan lagi. Orang lebih banyak menggunakan model basis data relasional. Sekarang kita fokusnya adalah pada model basis data relasional. Struktur dasarnya RDBMS atau Relational Database Management System memungkinkan beroperasi pada lingkungan logika manusia. Jadi sistem nanti yang berjalan itu mudah dipahami karena bisa beroperasi pada lingkungan logika manusia. Basis data relasional dianggap sebagai suatu kumpulan tabel-tabel. Jadi basis data relasional ini isinya adalah beberapa tabel-tabel ya. Jadi merupakan tabel, apakah itu berelasi atau mungkin juga tidak berelasi satu dengan yang lainnya. Tetapi kalau secara umum bahwa tabel-tabel itu nantinya dibuat dan akan memiliki relasi satu dengan yang lainnya. Setiap tabel terdiri dari serangkaian perpotongan baris dan kolom. Perhatikan ini. Ini adalah tabelnya. Contoh tabel di dalam sebuah basis data, di mana terdiri dari 2 buah tabel, yaitu tabel siswa dan tabel wali. Nah, kita kembali lagi ke sini. Setiap tabel terdiri dari serangkaian perpotongan baris dan kolom. Jadi ada baris dan kolom. Tabel-tabel terhubung dengan menggunakan atribut tertentu yang digunakan secara bersama. Jadi, kedua tabel ini dihubungkan satu dengan yang lain, di mana di sini kedua tabel ini dihubungkan dengan menggunakan kode wali. Kode wali yang di sini menjadi kunci utama pada tabel wali, dia akan muncul kembali atau muncul lagi pada tabel siswa ini, di mana di sini kode walinya digunakan untuk merelasikan atau menghubungkan dengan tabel wali ini. Ya, nanti kita akan bicara tentang primary key dan foreign key. Oke, kita kembali ke sini lagi dulu. Tipe hubungan ditunjukkan dalam suatu skema. Ya, jadi skema hubungan antar tabel itu. Skema relasional ini sering disebut dengan istilah relasi antar tabel atau disingkat dengan RAT ya, RAT. Oke. Ini konsep dasarnya dulu. Setiap tabel menghasilkan data yang lengkap dan kebebasan struktural. Ini datanya lengkap, dan ini kalau ada terjadi perubahan pada struktur ini tidak akan mengganggu pada struktur tabel yang lain. Oke. Jadi ini struktur dasar dari model basis data relasional ini. Ini skemanya yang disebut relasi antar tabel. Kemudian apa keuntungan dan kerugian model basis data
relasional ini. Pertama, kebebasan strukturalnya ya. Jadi struktur datanya itu jika ada perubahan tidak mempengaruhi tabel data lainnya. Secara konseptual jauh lebih sederhana. Perancangan, implementasi, manajemen, dan penggunaan basis data lebih mudah. Nah, ada kemampuan khusus untuk query karena memiliki bahasa standar query ya. Structure Query Language namanya. Kemudian sistem manajemen basis data juga lebih baik. Kerugiannya apa? Pertama, katanya biaya perangkat keras dan perangkat lunak sistem menjadi hal utama. Tetapi masalah yang pertama ini kita tidak perlu sekarang jadi masalah yang menjadikan masalah yang besar. Karena perangkat lunak pun sekarang banyak juga yang sediakan secara gratis, mudah, bahkan juga mampu mengolah data yang cukup besar. Kemudian masalah perangkat keras. Kita juga sekarang dengan infrastruktur yang ada tidak perlu lagi berinvestasi misalnya untuk membeli server yang cukup besar, cukup menyewa sesuai dengan kebutuhan. Sekarang model cloud banyak gitu ya. Kita tinggal menyewa untuk space-nya, untuk mengolah datanya sudah gampang. Jadi nomor satu ini masalahnya bisa dieliminir atau bisa kita kurangi masalahnya atau bisa dihilangkan. Kemudian kemungkinan perancangan dan implementasi yang buruk. Sekarang sudah banyak tools untuk merancang basis data model relasional ini sehingga perancangannya jadi lebih baik dengan kualitas yang lebih baik. Jadi rancangan yang kurang atau ada terjadi kesalahan bisa dapat dikurangi atau dihindari. Masalah informasi yang tersebar sangat potensial. Dengan adanya basis data seperti ini malah justru nanti bisa dijadikan lebih terintegrasi. Jadi kenapa alasan ini model basis data ini banyak digunakan. Nah, model basis data berorientasi objek ini nanti lebih fokus kita pelajari pada mata kuliah basis data berorientasi objek ya. Jadi kalau modelnya ini sepintas saja karakteristiknya, sebuah objek digambarkan isi berdasarkan faktanya. Sebuah objek mencakup informasi tentang relasi antara fakta dan objek. Sebuah objek adalah sebuah blok pembentuk dirinya sendiri untuk struktur independen. Objek adalah penggambaran entitas pada dunia nyata atau kejadian-kejadian. Jadi objeknya itu berupa entitas atau kejadian. Kemudian atribut sama di dalam objek oriented ini seperti pada database relasional, bahwa atribut itu menggambarkan sifat-sifat objeknya ya. Nah, di sini objek yang memiliki kesamaan sifat-sifat secara bersama-sama dikelompokkan dalam satu kelas ya. Kelas adalah kumpulan dari objek-objek sejenis beserta struktur atau atribut dan metodenya. Kelas-kelas diorganisir dalam suatu hierarki. Sebuah objek dapat mewarisi atribut dan metode kelas yang berbeda di atasnya. Ini adalah struktur data dasar model basis data berorientasi objek. Keuntungannya apa? Di sini dikatakan bahwa keuntungannya menambah isi semantik. Gambaran secara visual mencakup isi semantiknya. Integritas basis data, struktur data keduanya independen. Kerugiannya tidak ada standar object oriented database management, tapi sekarang sudah ada standarisasinya. Kemudian navigasi pengaksesan data lebih kompleks ya. Agak sulit untuk dipelajari ya ini agak berbeda jauh dengan beda jauh dengan model basis data relasional. Biaya sistem tinggi sedangkan transaksi rendah, itu katanya ya. Oke, kita tidak fokus ke model basis data berorientasi objek ini, tapi kalau kita nanti akan lebih fokus pada basis data relasional. Nah, ini bagaimana skema pengembangan model basis data, mulai dari yang model hierarki tadi ya, kemudian ini yang model jaringan, kode sel, lalu muncullah yang relasional.
dan model ER, Entity Relationship Diagram. Sekarang lebih pada yang berorientasi objek, model semantik. Ini pengembangannya. Ya. Nah, jadi kalau penggunaan semantik, model maknanya itu kesini lebih lebih ditekankan yang ke bawahnya. Oke, kita tinggalkan ini. Nah, sekarang bagaimana model basis data, hubungan basis data dan internetnya. Penggunaan internet sebagai sarana utama bisnis telah menggeser fokus produk basis data, di mana internet antar muka lebih efisien. Ya, jadi dengan internet ini antar muka lebih efisien dan lebih mudah. Ya. Jadi kesuksesan basis data era internet dicirikan oleh pertama, fleksibilitasnya, efisien dan keamanan akses internet. Nah, sekarang sudah keamanan aksesnya juga cukup baik ya. Kemudian dukungan data untuk tipe data yang kompleks dan relasinya. Karena di internet data itu tidak hanya berupa teks, tetapi bisa berupa gambar, suara, ya, video. Jadi basis datanya lebih kompleks gitu. Kemudian antarmuka nirkabel dengan sumber data dan struktur. Jadi model interface yang tanpa kabel atau yang model WiFi sekarang dengan sumber datanya dan struktur datanya sudah banyak tersedia. Model basis data konseptual lebih sederhana, model seperti ini internetnya. Alat bantu basis data tersedia cukup banyak. Ya. Jadi banyak sekali tools untuk pengelolaan basis datanya. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan database management system yang handal. Ini dapat membantu pekerjaan DBA menjadi lebih mudah. Jadi database administratornya lebih mudah. Nah, ini model data, model basis data hubungannya dengan internet. Oke. Demikian tadi pembahasan kita tentang basis data, ya, model-model basis data. Nah, karena sudah dijelaskan tadi bahwa konsep dasar atau di dalam pembahasan ini kita lebih fokus pada model basis data relasional. Sekarang kita lanjutkan pembahasan. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang model basis data, khususnya basis data relasional. Jadi nanti di dalam basis data relasional ini kita akan membahas tentang pengertian tentang model basis data relasional, konsep dasar tentang entitas, atribut, tabel pada model basis data relasional. Kemudian apa saja sifat-sifat dasar dari tabel relasional itu kita akan bahas di sini nantinya. Kemudian juga tidak lupa kita membahas tentang kunci atau key dan jenis-jenis kunci, dan terakhir tentang integritas. Oke. Model basis data relasional sendiri itu pertama kali diusulkan sekitar tahun 70 oleh seorang peneliti yang namanya Edgar Codd, ya. Jadi beliau ini adalah peneliti di laboratorium penelitian San Jose. Jadi sudah 50 tahun sudah ya konsep tentang model basis data relasional ini. Nah, kita tahu bahwa dari laboratorium penelitian di San Jose ini banyak sekali dihasilkan beberapa software kelas dunia ya, memang. Ya, jadi memang pusatnya awalnya juga perkembangan itu di Amerika Serikat sana. Nah, sejak itu model basis data relasional ini memainkan peranan penting ya, dalam perancangan basis data. Sehingga model-model basis data yang sudah dijelaskan tadi, ada model jaringan, kemudian model hierarki, itu sedikit-sedikit ditinggalkan. Orang lebih senang menggunakan model basis data relasional ini. Kenapa? Ini ada beberapa alasannya. Pertama,
Struktur model basis data ini dan kebebasan data memungkinkan kita untuk memandang data secara logika daripada secara fisik. Artinya, kita tidak memikirkan bagaimana data itu nantinya disimpan secara fisik di dalam memori ya, atau media penyimpan gitu. Tetapi lebih melihat secara logik ya, data itu secara real gitu. Nah, pandangan secara logika ini membuat konsep file tentang penyimpanan data itu menjadi lebih sederhana, lebih mudah dimengerti ya. Tidak serumit kalau kita berpikir bagaimana nanti data itu disimpan secara fisik di dalam media penyimpan. Penggunaan tabel independen secara logika lebih mudah dipahami. Kemudian, kesederhanaan logika menghasilkan metodologi perancangan basis data lebih sederhana dan lebih efektif ya. Nah, ini juga dia memiliki piranti komunikasi yang baik antara pengguna dan perancang. Jadi nanti karena adanya ini maka relasi yang merepresentasikan struktur data yang dapat dimengerti oleh pengguna maupun perancangnya. Karena adanya alat peranti tadi bisa memudahkan untuk berkomunikasi antara pengguna dan perancang. Struktur data yang direpresentasikan oleh relasi dapat segera dikonversikan dan diimplementasikan RDBMS ke RDBMS, Relational Database Management System. Jadi, relasi ini adalah kalau di sini diistilahkan relasi, sebenarnya ini tabel ya. Jadi tabel-tabel yang dirancang tadi bisa segera diimplementasikan karena ini ada RDBMS. Apa itu RDBMS? Relational Database Management System itu adalah sebuah program komputer atau tepatnya seperangkat program komputer yang dirancang untuk mengatur atau mengelola sebuah basis data. Jadi untuk memanage sebuah basis data sebagai sekumpulan data yang disimpan secara terstruktur, biasanya dalam bentuk tabel-tabel ya. Dan juga kita bisa melakukan serangkaian operasi-operasi, apakah itu misalnya mulai dari meng-create tabelnya, kemudian bagaimana menginput datanya di sana, mengedit data, menghapus data. Semuanya bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa ya, tentu ada bahasanya yang terstruktur tadi, yaitu yang disebut dengan bahasa query ya. Jadi berdasarkan itu operasi-operasinya ini didasarkan pada permintaan penggunanya, makanya disebut dengan query language ya. Karena dia terstruktur maka disebut dengan structure query language. Oke, itu alasan kenapa ini model basis data ini banyak diterima. Nah, model basis data relasional ini tidak lepas dari model data ER yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi model entity relationship, jadi keterhubungan antar entitas. Yang lalu kita sudah membahas tentang entitas. Apa itu entitasnya? Sebuah entitas itu bisa berupa orang, ya, benda, tempat, kejadian, atau sebuah konsep gitu ya, bisa juga ya, yang digunakan dalam mengumpulkan data. Contohnya kalau kita berpikir tentang universitas ya, entitas apa saja yang ada di dalam sebuah universitas. Kita berpikir di sana pasti ada mahasiswanya, kemudian ada dosen, tempatnya fakultas, kemudian ada jurusan, ada program studi ya. Atau juga bisa juga berhubungan dengan peralatan yang digunakan, misalnya ruang kuliah, kemudian juga laboratorium, kemudian benda-benda yang ada di dalam laboratorium itu pun termasuk sebuah entitas ya. Kalau kantor sama, ada pegawainya, ada peralatan kantor, meja, kursi, dan juga bisa aktivitasnya sendiri. Itu contoh entitas. Nah, atribut itu kan didefinisikan sebagai karakteristik khusus ya, yang menjelaskan tentang entitas ya. Sehingga setiap entitas itu
memiliki sifat-sifat khusus yang kita sebut dengan istilah atribut. Contoh, kalau kita bicara masalah mahasiswa, maka setiap mahasiswa itu memiliki NIM, nomor induk mahasiswa. Kemudian pasti punya nama, tanggal lahir, alamat, kemudian juga nama orang tua, asal sekolah, gitu, IPK. Nah, itu semua adalah atribut yang melengkapi sebuah entitas yang disebut dengan mahasiswa. Kalau kita melihat entitasnya itu adalah sebuah mobil, gitu, apa saja yang bisa kita lihat dari sebuah mobil itu yang bisa menjelaskan tentang mobil, karakteristik khususnya apa saja. Pasti dia punya jenis mobilnya, apakah sedan, SUV misalnya, MPV. Kemudian merek-mereknya apa, banyak sekali merek-mereknya kendaraan. Kemudian jenis bahan bakarnya, ada bensin, ada solar, gitu ya. Kemudian kapan tahun pembuatannya, harganya, nomor mesin, nomor rangka. Itu adalah semua atribut ya, yang melengkapi sebuah mobil. Kemudian tabel. Tabel ini adalah sebuah kelompok entitas yang saling berhubungan menjadi sebuah himpunan entitas disebut dengan tabel. Jadi merupakan kelompok entitas. Contoh, kalau kita membahas himpunan entitasnya itu mahasiswa, maka dia akan berisi seluruh entitas mahasiswa di dalam tabel mahasiswa itu. Ya, istilahnya seperti ini. Ya. Kalau kita bicara tentang entitas mahasiswa, gitu ya, maka di sini ada nama mahasiswa, alamat, IPK-nya berapa, gitu, dan yang lain sebagainya. Istilah himpunan entitas dan tabel memiliki hampir sama, memiliki arti yang hampir sama. Meskipun tidak semua tabel memiliki relasi, tetapi seringkali istilah tabel itu juga disebut dengan istilah relasi. Kadang-kadang disebut dengan istilah relasi. Padahal relasi ketika kita belajar model data kemarin, dia merupakan menggambarkan sebuah hubungan antara dua buah entitas gitu. Tetapi kadang-kadang relasi pun itu pengertiannya jadi sama dengan tabel. Jadi istilah tabel dan relasi digunakan secara bergantian dengan maksud yang sama. Kita perhatikan ini. Sekarang kita coba melihat gambaran tentang istilah-istilah tadi, kemudian realitanya dalam bentuk tabel seperti ini. Baik, di atas itu ada tabel. Sebuah tabel di dalam model relasional, model basis data relasional, ini disebut juga dengan istilah relations. Itu sama dengan tabel. Di dalam konsepnya sering disebut istilah itu. Nah, kalau kita sebagai user, maka melihat ini adalah sebagai sebuah tabel. Kemudian kalau programming, orang yang membuat program yang berhubungan dengan database, sering ini disebut dengan istilah file, ya. File database. File database biasanya dibuat dengan extension DBF gitu. Nah, kemudian yang kedua, di dalam model relasional, satu baris ini disebut dengan istilah tuple, ya. Tuple tulisannya, tuple. Kalau kita melihatnya, maka kita menyebutnya adalah row atau baris. Kemudian kalau di dalam bahasa pemrograman, ini melihatnya adalah sebuah record. Record itu satu rekaman, satu baris ini. Kemudian yang ketiga, ini pada tabel ini ada nomor mahasiswa, nama. Itu sering disebut model relasional adalah dengan sebutan istilah atribut, ya. Ini atributnya nomor mahasiswa, atribut nama, atribut alamat, dan seterusnya, ya. Kemudian kalau kita sebagai user, oh ini kolom, ya. Kolom nomor mahasiswa, kolom nama, kolom IPK. Pada programming ini disebut dengan istilah field. Ini field yang pertama namanya adalah nomor mahasiswa, tipenya apa. Ini field yang kedua, field yang ketiga. Nah, ini persamaan istilah relasi, ya, model relasi, model relasi, programming, dan user kalau kita memandang sebagai sebuah tabel.
istilah-istilahnya. Sifat-sifat tabel relasional. Sebuah tabel seolah-olah merupakan struktur dua dimensi yang terdiri dari baris dan kolom. Ini jadi sebuah tabel itu terdiri dari baris dan kolom, ya. Setiap baris disebut dengan tabel tadi mewakili sebuah entitas, dan setiap kolom mewakili atribut, dan atribut ini memiliki nama yang jelas. Nih, jadi ini nama atributnya jelas gitu ya. Setiap kolom mewakili atribut dan memiliki nama yang jelas, dan setiap perpotongan baris dan kolom mewakili nilai sebuah data. Jadi perpotongan antara baris dan kolom ini mewakili sebuah data, ya. Ada 151.00.501 ini mewakili sebuah data. Jadi data itu satu item, satu sel seperti itu, ya. Setiap tabel ini harus memiliki primary key yang dikenali secara unik untuk setiap baris. Jadi dia harus memiliki primary key, kunci yang dapat membedakan satu entitas dengan entitas lainnya. Jadi misalnya pada tabel mahasiswa atau tabel siswa ini, nomor mahasiswa atau NIM ini sebagai primary key, kunci utama, ya, kunci utama di mana dia bisa membedakan satu dengan yang lainnya. Semua nilai pada kolom harus sesuai dengan format, ya. Setiap kolom memiliki jangkauan nilai tertentu yang dikenali sebagai domain atribut. Jadi setiap kolom ini punya format tertentu. Misalnya nomor mahasiswa, formatnya tipenya adalah karakter dengan lebar 9. Nah, batas 9 karakter itu, ya, itu menjadi domainnya. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Atau ini, ya, IPK itu float. Float itu tipe datanya, jangkauan angkanya sudah pasti dari sekian sampai sekian. Itulah domain, ya, namanya domain data, ya, domain atribut. Setiap baris membawa informasi yang menggambarkan satu kejadian, ya. Urut-urutan baris dan kolom bukan hal yang penting untuk DBMS. Jadi urut-urutannya ini boleh kebolak-balik, nama dulu baru nomor mahasiswa, tergantung nanti di dalam penyimpanan, di dalam tabel basis data itu nggak masalah disimpan terbalik-balik gitu ya, atau urutannya bebas. Tapi nanti ketika ingin ditampilkan mana dulu yang mau ditampilkan, ya kita tinggal memanggil atribut itu diletakkan di depan. Gitu. Oke. Sekarang kunci, ya. Sebuah kunci dapat membantu mendefinisikan relasi entitas, ya. Redundansi yang terkontrol artinya penggunaan atribut secara bersama-sama membuat basis data relasional berjalan dengan baik, ya. Aturan kunci didasarkan pada satu konsep yang dikenal dengan istilah determinasi, ya. Jadi determinan yang menentukan, ya, yang digunakan untuk mendefinisikan ketergantungan fungsional, ya. Ketergantungan fungsional. Coba kita perhatikan di sini nanti, ya, penjelasan tentang kunci. Atribut B bergantung secara fungsional pada A jika A menentukan B. Kalau saya tampilkan ini sebuah tabel, atau saya kembali ke tabel tadi aja. Ini saya beri nama kolom A, ya. Ini kolom B, ini kolom C, ini kolom D. B ini bergantung secara penuh kepada A, maka dikatakan bahwa dia memiliki ketergantungan fungsional, ya. Jadi jika atribut B bergantung secara fungsional pada A, jika A menentukan B. Pada tabel tadi, jika nomor mahasiswanya berubah, maka namanya pun ikut berubah. Jadi atribut B bergantung secara fungsional pada A jika A menentukan B.
Sebuah atribut bagian dari satu kunci dikenal sebagai atribut kunci. Ya, tadi nomor mahasiswa itu kan atributnya adalah atribut kunci. Ya. Nomor mahasiswa. Kunci yang memiliki lebih dari satu atribut disebut dengan kunci komposit. Ya. Jadi kunci komposit. Bisa jadi, ini saya munculkan contoh ya. Contoh, bisa jadi ini sebuah tabel. Misalnya sebuah tabel ada nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan hobi. Pada tabel ini kita tidak bisa menemukan sebuah atribut yang bisa dijadikan kunci ya. Karena nama itu kemungkinan nama orang sama ada. Jadi dia tidak bisa dijadikan kunci karena kalau dia sudah menjadi kunci, atribut kunci atau primary key, tidak boleh ada data yang sama. Nah, maka kalau kemungkinan nama ada yang sama, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai atribut kunci. Kemudian tanggal lahir juga tidak bisa dijadikan atribut kunci. Kemungkinan orang memiliki tanggal lahir yang sama. Jenis kelamin apalagi ya. Alamat, jika orang tinggal dalam satu rumah yang sama, maka dia akan memiliki alamat yang sama. Nah, jika tidak ada satupun atribut yang ada ini bisa dijadikan atribut kunci, maka atribut kuncinya boleh kita bentuk dari gabungan ketiga atau dua atau lebih dari atribut yang ada. Misalnya nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Namanya sama, kemungkinan tanggal lahirnya beda. Ya. Jenis kelaminnya bisa sama, ya bisa beda. Ya. Nama orang Endang, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, kemungkinan ini jadi memungkinkan sebuah atribut itu merupakan gabungan dari beberapa atribut, disebut dengan atribut kunci komposit ya. Yang seperti itu disebut dengan atribut kunci komposit. Oke. Saya kembali ke tadi. Ya, oke. Jadi kunci yang memiliki lebih dari satu atribut disebut dengan kunci komposit. Jika atribut B bergantung secara fungsional pada kunci komposit A, tetapi tidak terdapat pada salah satu kunci komposit tersebut, atribut B bergantung penuh secara fungsional pada A. Jadi atribut kuncinya itu, kunci komposit itu gabungan ketiganya, di mana atribut B ini bukan dari gabungan ketiganya tadi. Nah, oke, itu yang ketergantungan fungsional. Kemudian tadi sudah ada disebutkan dengan kunci ya. Jenis-jenis kunci itu ada yang disebut dengan super key, ya. Ada disebut dengan candidate key, ada juga disebut dengan primary key. Ya. Kemudian selain primary key ada secondary key dan foreign key. Super key sebuah atribut atau kombinasi atribut, ya, bisa kombinasi atribut tadi jika merupakan gabungan dari 3 buah atribut itu, secara unik mengenali setiap entitas dalam sebuah tabel, disebut dengan super key. Dia pasti. Candidate key, sebuah super key atau beberapa super key yang dapat dijadikan calon kunci yang dipilih. Jadi jika ada beberapa calon kunci yang bisa dipilih, ya bisa ditetapkan. Contoh, pada kendaraan bermotor itu candidate key-nya bisa berupa nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin. Nah, itu bisa dipilih. Ketika kita memilih salah satu itu sudah dijadikan kunci, maka disebut dengan istilah primary key. Primary key itu adalah candidate key yang terpilih untuk mengenali secara unik seluruh nilai atribut pada sebuah baris. Ya. Tidak boleh kosong, tidak boleh ada yang sama. Nah, jika di dalam tabel tersebut ya perlu lagi
ditambahkan kunci lain, ya. Ini karena satu dan lain hal, karena dalam proses pencarian dan sebagainya terpaksa kita harus menggunakan lagi sebuah kunci, maka kunci itu disebut dengan secondary key, sebuah atribut atau kombinasi atribut secara paksa digunakan untuk tujuan pengambilan data, disebut dengan secondary key. Sedangkan foreign key ini sebuah atribut, ya, atau kombinasi juga boleh, pada sebuah tabel yang merupakan primary key pada tabel lainnya, berfungsi untuk menghubungkan tabel. Contohnya begini. Perhatikan tabel ini. Kita memiliki dua buah tabel, yang satu disebut dengan tabel siswa, satunya disebut dengan tabel wali, ya. Di mana pada tabel siswa nomor mahasiswa menjadi primary key, ya. Sedangkan pada tabel wali, kode wali ini muncul sebagai primary key, ya. Nah, di dalam tabel siswa ini, ya, ada sebuah atribut untuk menunjukkan atau ya menerangkan walinya siapa. Kita tidak usah lagi membuat di sini nama wali, NIP dan sebagainya. Cukup kita ambil, kita letakkan kode wali yang tadinya primary key di tabel ini, kita jadikan foreign key, ya, foreign key, kode wali di sini. Jadi nanti ini dua tabel ini dihubungkan dengan sebuah kunci yang bernama kode wali. Di sini dia disebut dengan foreign key, di sini dia disebut dengan primary key. Jadi fungsi foreign key ini untuk menghubungkan, ya, dua buah tabel, di mana tabel ini muncul, atribut ini muncul dalam sebuah tabel yang merupakan primary key pada tabel lainnya. Nah, hubungan kedua tabel tersebut bisa digambarkan dalam sebuah skema, ya, skema yang disebut dengan relasi antar tabel. Mungkin saya tampilkan di sini tulisan, ya, relasi antar tabel namanya, ya. Sering disingkat dengan RAT. Kalau dituliskan adalah relasi antar tabel, atau biasa disingkat dengan istilah RAT, ya, relasi antar tabel. Nah, kalau lengkapnya di sini, ya, hubungan itu digambarkan, tabel itu diwakili bentuk kotak seperti ini, di mana di atasnya di sini dituliskan nama tabelnya, kemudian di dalamnya ini dituliskan semua atribut yang ada pada tabel tersebut. Nah, untuk primary key biasanya diberi lambang bintang 1 untuk menunjukkan primary key, kunci utama. Kalau di sini nomor mahasiswa, di sini wali. Untuk foreign key, kunci tamu, itu diberi lambang bintang 2 seperti ini. Jadi di sini keterhubungan itu digambarkan dengan relasi seperti ini. One to many. Artinya seorang wali bisa memiliki lebih dari satu bimbingan, siswa bimbingan. Ini yang disebut dengan relasi antar tabel, ya. Primary key suatu tabel akan muncul lagi pada tabel lainnya sebagai penghubung, ya. Disebut dengan kunci tamu. Tadi sudah saya jelaskan di situ. Jika foreign key mengandung suatu nilai atau nilai kosong yang cocok, maka tabel yang menggunakan foreign key tersebut dikatakan menunjukkan integritas referensial. Integritas referensial. Artinya seperti ini mengacu pada satu nilai yang cocok dengan tabel ini maka dikatakan tabel siswa ini memiliki integritas referensial terhadap tabel wali, karena dia terhubung sini dan memiliki nilai yang cocok. Bagaimana kalau di sini kosong? Karena di sini tidak ada yang kosong, maka tidak ada hubungan di sini, maka dianggap walinya tidak diketahui.
Saya lanjut. Ya. Integritas data adalah keutuhan dan kesatuan data dalam basis data sehingga data tersebut dapat menjadi sumber informasi yang dapat digunakan. Ya, integritas data itu artinya data yang valid, yang bisa, yang memiliki kualitas gitu. Ini istilah integritas data. Ada integritas referensial. Aturan integritasnya. Integritas entitas. Seluruh entitas bersifat unik dan tidak ada primary key yang bernilai kosong. Ini integritas entitasnya. Tujuannya apa? Menjamin setiap entitas memiliki identitas secara unik dan meyakinkan bahwa nilai setiap foreign key pasti mereferensi nilai primary key secara tepat. Jadi, maksudnya integritas entitas ini seperti ini. Saya kembali ke tabel tadi. Pada tabel ini, sebagai tabel yang di reverse atau yang diacu, dia tidak boleh ada yang bernilai kosong atau bernilai ganda. Kenapa? Karena kalau di sini mengacu, ya misalnya angka 2. Ini kalau di sini terhubung, sudah pasti bahwa walinya itu Dr. Andes Pancawahono. Ini angka 2 pasti. Andaikan di sini 2-nya itu ada 2, maka akan membingungkan. 2 yang ini mau mereverse yang mana, ini atau yang bawahnya. Sehingga untuk menjamin integritas entitas, maka di sini kalau sudah ditentukan kuncinya bahwa ini sebagai primary key, tidak boleh ada data yang bersifat ganda. Ya, itu untuk menjamin integritas entitas. Untuk integritas referensial, foreign key dapat bernilai kosong sejauh bukan merupakan bagian dari primary key tabel atau memiliki nilai yang sesuai dengan nilai primary key dari suatu tabel yang terhubung. Tujuannya membuat nilai suatu atribut yang berhubungan tidak memiliki nilai yang salah. Maksudnya adalah di sini boleh kosong, ya. Boleh kosong atau boleh juga tidak kosong, tetapi nilai yang ada di sini harus terdapat di sini, sehingga benar-benar akan mengacu pada data yang ada. Misalnya di sini ada 4, di sini tidak ada, di sini nanti terjadi kekeliruan. 4 itu ada walinya, kode wali, tetapi di dalam tabel wali tidak ada yang kodenya 4. Nah, itu tidak boleh. Ya. Oke. Sampai di sini. Ini adalah aturan integritas. Ini contoh lain, ya. Contoh lain di sini data tabel customer, di sini tabel agen. Ya. Primary key-nya kode customer, ya. Di sini kode agen. Ya. Nah, kode agen di sini muncul sebagai tamu, ya, kunci tamu. Dia boleh bernilai kosong, ya, boleh kosong seperti ini, atau semua nilai yang ada di sini harus terdapat di sini. Tapi di sini boleh kosong. Tapi tabel yang diacu ini tidak boleh bernilai kosong, ya. Tidak boleh berkosong atau ada bernilai ganda. Itu contohnya. Demikian tadi penjelasan tentang database relasional. Nah, minggu depan, ya, pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang aljabar relasional. Jadi bagaimana hubungan antar tabel-tabel ini dinyatakan dalam persamaan aljabar, ya, diuraikan dalam bentuk aljabar. Demikian kuliah kita hari ini tentang database relasional. Semoga bermanfaat. Tetap sehat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.